Hello, what's up good people and the gang yang sedang berada di rumah. Apa kabar kalian? Kembali lagi bareng saya untuk mengulas dan membahas alur cerita sinetron Love Story The Series yang tayang setiap malamnya di layar televisi kesayangan kalian. Dan di scan adegan selanjutnya nih sob, dimana ada si Oma yang tetap memberikan wejangan kepada si Argadana agar supaya memikirkan ulang rencana perceraiannya. Bukan rencana, justru perceraiannya dengan si Anita. Karena si Oma takut terjadi apa-apa dengan Maudy jikalau mental dan kondisi fisik Maudy harus tertekan dengan perceraian kedua orang tuanya. Tapi sepertinya obrolan Oma ini tidak mengandung solusi, karena jikalau memang Argadana meneruskan rumah tangganya dengan si Anita, itu juga akan menimbulkan masalah lain yang lebih besar lagi pastinya. Karena si Anita memang sosok perempuan jahat yang selalu membuat kerusakan di mana-mana. Baik guys, sebelum lanjut nonton video dan pembahasan ulasan alur cerita sinetron Love Story-nya kali ini dari saya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia kesayangan kalian. And check it out. Oke guys, kita masuk ke adegan awal dan scan ini sob, dimana ada si Argadana dan si Oma yang sedang memperdebatkan perceraian Argadana dan Anita. Argadana tetap bersikukuh untuk menceraikan Anita karena dirinya sudah benar-benar kepincut oleh si Safira yang memang ditengarai merupakan sosok wanita yang baik dan tidak neko-neko seperti si Anita Jebel yang cantiknya tidak seberapa. Argadana menolak keras nasihat dan juga wejangan dari Oma. Dia lebih memilih si Safira daripada harus kembali kepada si Anita. Si Argadana pun terlihat pergi dari rumahnya untuk menemui si Safira sob. Di mobil dia berpikir tentang kelangsungan rumah tangga Maudy dan Ken. Di situ pula si Reno mengirimkan foto kepada si Argadana. Di sana di foto tersebut pun terlihat si Maudy sedang mencuci pakaiannya. Argadana semakin marah karena si Maudy diperlakukan seperti babu menurutnya. Padahal itu wajar saja seorang istri mencuci pakaian dan juga membantu-bantu pekerjaan di rumah untuk suaminya. Baik di scan lain juga ada si Reza dan juga si Rama yang sedang berbincang-bincang dengan keluarga besarnya. Di sini si Reza mengungkapkan keprihatinannya kepada rumah tangga dan kondisi Ken dan juga Maudy saat ini. Reza menceritakan keadaan Ken dan Maudy di rumah kontrakannya yang memang kurang layak untuk orang-orang sekelas mereka. Di sini tentunya si Dinda menjawab dengan sewotnya, dan si Dinda juga ia kembali menyalahkan Ken dan Maudy. Karena menurut dia Ken dan Maudy tidak dapat diarahkan oleh orang tuanya. Namun si Wilantara di sini menegaskan kepada si Dinda bahwasanya itu merupakan kewajiban dan hak penuh si Ken untuk kemanapun membawa istrinya pergi dan juga kemanapun membawa Maudy hidup. Di sini Om Irfan kembali lagi membela si Dinda. Om Irfan malah mengatakan bahwasanya si Ken memang sosok yang sombong karena dirinya tidak mau menerima bantuan dari keluarganya. Padahal Wilantara sudah cukup mengerti dengan pendirian Ken dan sikap yang sudah diambil oleh si Ken. Ken ingin benar-benar mandiri dan tanpa bantuan siapapun untuk benar-benar menanggung-jawabi kehidupan dan nafkah Maudy. Dan si Dinda kembali lagi mencerocos bahwasanya katanya si Ken memang benar-benar tidak dapat diatur. Di sini Om Irfan pun menyuruh Wilantara agar segera mungkin mengambil tindakan. Om Irfan tidak mau melihat si Ken terlarut-larut dalam kesengsaraannya di rumah kontrakan. Padahal Ken dan Maudy sendiri sebetulnya tidak merasa tersiksa di sini guys. Dan ada si kembar juga yang terlihat menguping obrolan mereka yang memang menceritakan soal kesengsaraan hidup Ken dan Maudy. Baik guys, ke scan lain juga kita sudah disuguhkan ada si Vanessa yang kaget dengan kedatangan si tangkurak Anita Jebel ke rumahnya. Vanessa sudah menyangka bahwasanya si Anita datang ke rumahnya itu hanya untuk melabrak si Safira tantenya.
Benar saja sob, sekeluarnya si Anita dari mobil dia langsung marah dan memaki-maki si Vanessa agar supaya si Vanessa memanggil tantenya. Tapi di sini si Vanessa berkata kepada si Anita agar supaya si Anita tidak berkata dengan kasar kepada dirinya. Anita malah semakin marah bukannya berpikir. Anita semakin berteriak-teriak dan memanggil nama si Safira dengan sebutan pelakor. Si Vanessa pun ngegas di sini dan mengusir si Anita agar supaya si Anita pergi dari rumah itu. Namun keluarlah si Safira karena mendengar suara teriakan si Anita di luar rumahnya. Nah, disinilah si Anita mulai memaki-maki si Safira. Safira berkata kepada si Anita bahwa semua tuduhan yang dilontarkan oleh si Anita itu tidaklah benar. Mereka, terutama khususnya si Argadana dan si Safira, ingin menikah karena memang mereka sudah berkomitmen dari sebelumnya. Jadi memang tidak ada hal yang perlu disalahkan di sini. Hanya saja si Anita harus berintrospeksi diri lagi ke depannya. Datanglah si Rama yang memang langsung membela Tante Safira dan juga si Vanessa. Rama mengusir si Anita agar supaya pergi dari rumahnya si Safira. Di sini juga ya si Anita langsung ngegas dan menunjuk-nunjuk wajah si Rama bahwasanya si Rama sudah kurang ajar kepada dirinya, padahal dirinya yang kurang ajar duluan kepada orang lain. Baik guys, di scan lain juga ada si kembar nih sob dan Bi Inah yang sedang berbincang-bincang memperbincangkan ya soal keadaan hidup Maudy dan Ken saat ini. Si kembar berpikiran untuk membantu Ken dan Maudy, entah apa yang akan dilakukan oleh mereka. Dan di scan lain, adegan lain juga di mana ada si Ken yang sudah melakukan interview dengan salah satu supervisor perusahaan. Di sini si Ken alhamdulillahnya diterima kerja sob. Namun yang menjadi gawatnya ini merupakan orang-orang suruhannya si Reno untuk menjebak Ken agar supaya Ken semakin terjatuh dalam penderitaan dan kesengsaraannya. Ken pun merasa senang karena dirinya baru saja mendapat pekerjaan. Dia pun langsung menelpon istrinya, melaporkan dan menjelaskan soal pekerjaan yang sekarang ini didapatkan olehnya. Maudy pun terlihat senang dan mensupport Ken agar supaya Ken tetap semangat menjalani dan juga mentapaki pekerjaannya. Di sisi lain, scan lain juga ada Bi Inah yang sedang panik mencari si kembar karena si kembar ternyata sudah hilang sekarang sob. Bi Inah langsung menelpon si Wilantara dan melaporkan kejadian tersebut. Wilantara menyuruh Bi Inah agar supaya Bi Inah secepat mungkin mencari si kembar. Ternyata si kembar sedang mengamen di depan rumah makan. Tujuan si kembar mengamen ini adalah untuk mengumpulkan uang agar mereka bisa membantu Maudy dan juga Ken. Sungguh mulia sekali perbuatan anak kecil ini ya sob. Kalau dipikir-pikir anak kecil ini lebih rasional dan juga lebih memiliki perasaan dibanding Argadana dan orang-orang jahat lainnya di sinetron ini. Baik guys, sampai di scan ini dulu ulasan alur ceritanya kali ini dari saya. Semoga saja Maudy kedepannya bisa menjalani hidup yang lebih lapang lagi dan juga semua orang-orang jahat akan dibuat insaf di sinetron ini. Terutama si Argadana. Argadana lah yang memberikan jalan kejahatan terus masuk ke dalam kehidupan Ken dan juga Maudy. Entah apa yang diinginkan Argadana, ya yang jelas Argadana masih terkelabuhi dan tertutup oleh butanya dendam kepada Wilantara. Baik sob, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.